Akhirnya, jawaban yang ditunggu jutaan pensiunan di seluruh Indonesia muncul. Pencairan dana pesangon dan pensiun resmi dimulai minggu ini. Bukan hoax, bukan rumor. Di video ini saya jelaskan siapa yang berhak, kapan dana ditransfer, bagaimana cara cek nama, dan langkah aman agar Anda tidak jadi korban penipuan. Tetap tenang, ambil catatan, karena informasi ini menentukan hak keuangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pemirsa. Hari ini kita hadir dengan kabar penting yang sudah lama ditunggu banyak keluarga. Pemerintah bersama Taspen dan instansi terkait resmi memulai pencairan dana pesangon dan pensiun. Informasi ini bukan rumor. Semua berdasarkan rilis resmi dan koordinasi antara kementerian, BUMN, serta perbankan mitra. Sebelum kita masuk ke detail teknis, penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami dua hal dasar. Pertama, pencairan dilakukan secara bertahap dan terdigitalisasi. Artinya dana akan langsung masuk ke rekening terdaftar. Kedua, tidak semua penerima akan menerima pada hari yang sama. Sistem menyalurkan menurut batch verifikasi dan prioritas kategori tertentu. Jadi jika Anda belum menerima hari ini, harap bersabar dan cek berkala. Untuk menjawab pertanyaan paling banyak muncul, kapan tepatnya cair? Pemerintah menetapkan bahwa proses pencairan dimulai pada minggu ini, dengan tahap pertama digulirkan kepada penerima prioritas. Prioritas pertama mencakup penerima lansia di atas 75 tahun, penerima dengan saldo sangat kecil, dan ahli waris yang sudah lengkap verifikasinya. Setelah batch awal, penyaluran akan berlanjut ke kelompok lain secara bertahap selama beberapa minggu ke depan. Ini untuk memastikan aliran dana stabil dan mengurangi potensi gangguan sistem perbankan. Siapa saja yang berhak? Penerima utama adalah pensiunan ASN, PNS, pensiunan TNI Polri sesuai daftar Taspen atau instansi masing-masing, mantan pegawai BUMN yang tercatat dalam program pensiun perusahaan, dan kelompok tertentu seperti pegawai yang terkena PHK karena restrukturisasi yang memenuhi syarat masa kerja. Ada pula beberapa kategori khusus yang masuk alokasi, misalnya pensiunan yang menerima tunjangan terbatas atau keluarga penerima manfaat jika pemegang pensiun telah meninggal dunia dan datanya telah diverifikasi. Bagaimana mekanisme pencairan? Prosesnya memakai sistem disbursement digital. Itu artinya setelah data divalidasi dan batch dicetakkan, bank-bank mitra mengeksekusi transfer langsung ke rekening terdaftar. Bank mitra antara lain BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, dan beberapa bank pembangunan daerah. Sinkronisasi data dilakukan antara instansi pemberi data, BKN, Taspen, instansi pemberi kerja, dengan sistem perbankan agar transfer berjalan otomatis. Oleh karena itu, hal paling krusial adalah rekening yang tercatat harus aktif dan namanya sesuai KTP Cenenaica. Jika ada perbedaan penulisan nama atau rekening sudah tutup, transfer bisa gagal dan masuk proses koreksi. Bagaimana cara cek apakah Anda masuk daftar penerima? Ada beberapa jalur resmi. Pertama, portal website resmi instansi tempat Anda bekerja atau pernah bekerja. Kedua, aplikasi My Taspen untuk penerima Taspen atau layanan digital setara di BUMN masing-masing. Ketiga, notifikasi resmi via SMS email yang dikirim oleh instansi atau bank mitra. Ingat, jangan percaya pesan yang meminta uang atau kode OTP. Bila Anda tidak menemukan info via digital, langkah selanjutnya adalah menghubungi bagian kepegawaian atau bagian keuangan instansi terakhir Anda atau call center bank mitra dengan membawa dokumen pendukung, KTP, SK pensiun, atau surat PHK, bukti nomor rekening, dan dokumen identitas lain. Berapa jumlah yang akan diterima? Itu sangat bergantung pada skema perhitungan masing-masing instansi. Dana pesangon umumnya dihitung dari formula yang memuat gaji pokok terakhir, masa kerja, tunjangan yang relevan, dan ketentuan internal instansi atau BUMN. Dana pensiun rutin mengikuti skema pensiun Mistaspen berdasarkan iuran dan rumus yang berlaku. Beberapa penerima mungkin juga menerima tambahan rapel jika ada penyesuaian periode sebelumnya. Karena ragam perhitungan, tidak mungkin menghasilkan angka seragam untuk semua penerima. Paling aman, cek simulasi besaran pada aplikasi resmi atau portal instansi. Apa yang harus dilakukan sekarang agar Anda tidak ketinggalan? Pertama, cek data rekening di instansi atau My Taspen Anda. Pastikan nomor rekening masih aktif dan nama pemilik sesuai KTP. Kedua,
Perbarui data pribadi, alamat, nomor HP, email, agar notifikasi resmi sampai. Ketiga, simpan bukti surat pensiun atau SKPHK karena pihak bank mungkin meminta verifikasi bila ada masalah. Keempat, catat nomor call center resmi instansi dan bank mitra supaya jika terjadi keterlambatan, Anda bisa cek langsung. Bagaimana sistem distribusi bila penerima sudah wafat? Dalam kasus tersebut, dana akan disalurkan ke ahli waris yang sah namun memerlukan dokumen tambahan. Akta kematian, akta waris, atau surat keterangan ahli waris, SK pensiun almarhum yang tercatat, serta dokumen identitas ahli waris. Proses ini lebih panjang karena verifikasi legalitas. Jika Anda termasuk ahli waris, segera urus dokumen tersebut agar proses pencairan tidak tertunda ketika batch ahli waris dieksekusi. Ada isu penipuan berkedok pencairan, waspadai. Modus umum, pengirim mengatasnamakan instansi, meminta data lengkap, nomor rekening, atau bahkan meminta transfer biaya administrasi. Ingat, pencairan dana pensiun pesangon tidak dipungut biaya. Jangan pernah beri kode OTP, NIK, atau password. Instansi resmi tidak akan meminta transfer atau imbalan untuk mempercepat pencairan. Bila menerima pesan mencurigakan, cross-check via hotline resmi instansi. Bagi penerima yang belum menemukan nama di daftar meskipun merasa memenuhi syarat, jangan panik. Ada beberapa alasan, data belum terupdate di sistem, rekening tidak aktif, atau dokumen belum lengkap. Solusi praktis, langsung hubungi bagian kepegawaian keuangan instansi terakhir dan bank mitra untuk pengecekan. Beberapa bank menyediakan layanan verifikasi di cabang dengan membawa dokumen lengkap. Jika memang data belum masuk, mintalah petunjuk administrasi untuk memperbarui data agar segera terdaftar di batch berikutnya. Tentang penggunaan dana yang diterima, saran praktis, prioritaskan kebutuhan pokok dan kesehatan, sisihkan sebagian untuk dana darurat, hindari investasi berisiko tinggi atau tawaran cepat kaya yang kerap muncul menjelang pencairan besar seperti ini. Jika membutuhkan saran keuangan, beberapa bank mitra dan Taspen menyediakan layanan edukasi atau konsultasi untuk pensiunan agar dana digunakan bijak. Dari sisi makro, pencairan dana ini juga berdampak pada ekonomi lokal. Gelombang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, obat, dan layanan akan meningkat, membantu perputaran uang di pasar masyarakat. Pemerintah memahami hal ini dan memilih penyaluran bertahap untuk menjaga stabilitas likuiditas. Untuk penutup bagian inti, pencairan sudah mulai minggu ini, proses bertahap sesuai batch verifikasi, cek data rekening dan identitas Anda sekarang juga, waspadai penipuan, dan gunakan dana dengan bijak. Kami akan segera keluarkan video lanjutan yang memandu cara cek langkah demi langkah lewat MyTaspen dan portal instansi, serta cara klaim bila terjadi kegagalan transfer. Sekarang saya akan mengulang poin praktis ringkas yang mudah diikuti. 1. Cek akun MyTaspen portal instansi. 2. Pastikan nomor rekening aktif dan nama sesuai KTP. 3. Siapkan SK pensiun atau surat PHK. 4. Waspadai pesan yang meminta biaya. 5. Hubungi bank call center resmi bila belum masuk. 6. Simpan bukti dokumentasi komunikasi jika perlu pengajuan klaim. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga informasi ini membantu Bapak dan Ibu menavigasi proses pencairan dana pesangon dan pensiun. Jangan lupa berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tutorial pengecekan online langkah demi langkah dan update gelombang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.